Panduan lengkap perbandingan kelas dan ras dalam game penghasil uang World of Warcraft Classic Hardcore. Let's go guys. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Ini adalah konten pertama, episode pertama di konten panduan lengkap khususnya game World of Warcraft Klasik ya, hardcore, yang beberapa hari yang lalu kita sudah live streamingkan setiap hari, bahkan dari pagi sampai sore, yang kadang-kadang juga malam di live streamingnya. Nah, jadi langsung aja buat kalian yang mau download, yang mau tanya-tanya, yang mau diskusi, yang mau jual beli, bisa linknya di deskripsi. Tetapi hati-hati kalau jual beli bersama orang-orang yang tidak kalian kenal, karena scam selalu bisa terjadi teman-teman. Jadi silakan tanya-tanya dulu ke saya di deskripsi ya teman-teman. Ada grup telegramnya. Ingat, grup telegram bukan channel telegram yang kemarin, beda lagi. Ini khusus game RMT ya, Real Money Trading. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau bahas ke kalian dulu apa sih game RMT. Langsung aja, ini dia gamenya guys ya. Jadi game RMT adalah game, artinya Real Money Trading, dimana kita menghasilkan uang itu dari antar player teman-teman ya. Jadi jual beli antar player, kalian bisa beli, dapetin item, dapat dijual jadi gold ya, goldnya dijual jadi duit beneran. Meskipun beberapa game khususnya World of Warcraft juga melarang itu teman-teman ya, ada game yang membolehkan seperti Dragon Age itu dibolehkan, yang return ya, yang World of Warcraft ini memang tidak dibolehkan, sehingga akan ada kemungkinan untuk di banned. Jadi memang penghasilan yang kita dengar dari YouTube itu belum tentu kalian dapatkan, karena ya masing-masing punya pengetahuannya masing-masing, seperti di disclaimer ya teman-teman. Jadi langsung aja nih guys, langsung ke World of Warcraft, pembahasan kelas dan rasnya di episode panduan lengkap pertama ini. Langsung aja kita di create new. Jadi setelah kalian download, linknya juga ada di deskripsi, dan ini tidak di endorse, kalian bisa langsung download dan belum bisa dimainkan kayaknya, karena harus kalian namanya subscription ya di website World of Warcraft Classic, itu $15 per bulannya. Atau kalian juga bisa beli game time ke aku guys ya, bisa langsung WhatsApp aja di deskripsi nomor WhatsAppku, kalian bisa beli game time-nya. Harganya turun naik, jadi pastikan kalian tanya dulu dan pastikan kalian fix, nanti kita akan belikan teman-teman. Oke, langsung aja kita ke create new karakter teman-teman. Nah, di sini di karakter ini teman-teman, ini kok nggak ada musiknya ya, nanti aku tambahin musik lah ya. Di sini ada dua ya, apa di namanya ya. Yang pertama itu ada aliens ya, aliens itu manusia. Yang kedua itu horde ya, anggap aja aliens gitu ya. Jadi ada dua apa jenis ya yang bisa char yang bisa kita pilih. Kita mulai dulu dari apa namanya, ini ya, kelasnya dulu ya, nanti kita bahas rasnya dulu. Di sini kelasnya ada satu warrior, ada hunter, ada shaman, sama ada druid teman-teman. Nah sama ya di aliens, kalau di aliens ada warrior, ada paladin ya, ada rogue ya, ada Fries, ada mage, dan ada warlock. Nah sekarang kita akan bahas satu-satu mulai dari warrior. Kelebihan dari warrior ini adalah kuat dalam tanking teman-teman, dan melee DPS. Aku lihat di gameplay juga ya, warrior itu kalau yang horde kemarin, karena aku pilihnya horde karena semua guildku tuh semua teman-temanku yang kutemukan di internet itu juga main horde, jadi aku pilih horde. Jadi warrior itu dia tankingnya bagus, tanker ya, dan melee DPS nya juga bagus. Cuman ya dia solo. Kalau di hardcore kalian tahu sendiri, kalau DC mati lampu kalian akan meninggalkan char kita di dalam gamenya, dan kalau lagi menyerang seseorang atau monster ya, itu kalian harus menyelesaikannya dulu, baru 20 detik kalian bisa keluar, dan itu beresiko karena kalau kalian mati di game hardcore ini kalian bisa kehilangan semuanya ya teman-teman. Jadi ya itulah, harus hati-hati. Cuman kelemahan dari warrior ini adalah terbatas dalam penyembuhan dan jarak jauhnya teman-teman ya, namanya juga warrior ya, mana bisa dia jarak jauhnya terbatas banget, bisa sih dilempar gitu. Oke, berikutnya di sini ada paladin teman-teman ya. Nah, jadi paladin itu kelebihannya ahli dalam healing dan memiliki kemampuan protektif teman ya, tapi terbatas pada faction ya, aliensnya itu ya teman-teman. Ini untuk paladin. Yang berikutnya adalah ada rogue teman-teman.
Rogue ini memiliki kelebihan ahli dalam merampok teman-teman ya, perampokan dan DPS melee. Rentan dalam pertarungan jarak jauh dan memiliki keberuntungan dalam menghindari serangan hantu. Nah, berikutnya ini ada Priest. Ya harusnya nih kita tahu semua kalau Priest itu memang penyembuhannya itu kuat dan beberapa kemampuan DPS juga dia miliki. Tapi kelemahannya rentan dalam pertarungan jarak dekat karena ya dia apa namanya apa ya, defense-nya jelek lah gitu teman kalau Priest. Makanya dia pakai heal terus kan, lemah lah gitu teman-teman. Nah, berikutnya ini ada Mage. Mage ini memang biasanya GG overpower, tapi biasanya juga paling rumit ya untuk di build-nya. Tapi kelebihan dari Mage ini adalah ahli dalam DPS jarak dekat dan memiliki beragam spell. Boom boom boom, bahkan dia bisa kalau di apa klasik yang non hardcore itu bisa ngumpulin dan blues ya langsung semuanya kena gitu ya, all area biasanya teman-teman. Tapi kelemahannya dia butuh perhatian pada mananya yang habis gitu ya teman-teman. Karena ya memang semuanya membutuhkan mana kalau mage itu ya, setiap serangannya teman-teman. Ya dia magic ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah Warlock. Warlock ini memiliki kelebihan, memiliki hewan peliharaan kuat ya kayak kayak hunter gitu ya teman-teman. DPS jarak jauh ya, tapi kelemahannya perhatian pada namanya dan rentan dalam pertarungan jarak dekat. Jadi Warlock ini dia bisa jarak jauh teman-teman. Nah, berikutnya kita ke Horde teman-teman. Di Horde juga sama ada warrior plus minus sama warriornya. Nah, berikutnya adalah hunter ya. Di sini hunter itu ahli dalam perampokan juga dan DPS melee teman-teman ya, rentan dalam pertarungan hunter itu mampu menjinakkan hewan peliharaan dan DPS jarak jauh. Jadi enaknya pakai hunter itu kayak video aku ya, jadi yang nyerang itu pet kita dari jarak jauh, panah gitu teman-teman ya. Jadi asik banget tuh kalau pakai. Berikutnya tapi kekurangannya adalah ya jelas kemampuan DPS jarak dekatnya ya. Kadang-kadang aku nyerang pakai jarak dekat tuh ya ampun gak kerasa bang. Tapi itu bisa diantisipasi sih. Karena yang nyerang itu kan petnya, dia punya pet teman. Berikutnya di sini ada Rogue udah Saman. Nah, Saman ini teman-teman kelebihannya dia bisa menjadi DPS, healer juga sekaligus tank dan memiliki totem yang unik. Kelemahannya ya terbatas pada faction ada di Horde ya teman-teman. Nah, berikutnya ini ada Warlock, kita udah bahas semua. Itu adalah kelas yang perbedaan kelas yang sudah kita bahas. Nah, jadi sekarang teman-teman di video menit ini kalian sudah tahu kelas-kelas ini kelebihannya apa, keterbatasannya apa. Berikutnya kita akan bahas humannya yang nanti dikombinasikan dengan kelasnya teman-teman. Nah, di sini untuk human yang pertama ya, di sini ya ada yang namanya human ya. Di sini ada dwarf ya, alliance maksudnya. Ada night elf dan ada genome. Nah, untuk human sendiri teman-teman dia mempunyai skill reputasi, kelebihannya skill weapon dan bonus skill. Tapi kelemahannya itu tidak ada kemampuan khususnya. Untuk human itu tidak ada kelemahannya, itu tidak ada kemampuan khusus. Nah, berikutnya di sini ada dwarf teman-teman. Dwarf ini memiliki kelebihan resisten terhadap status efek yang mematikan dan skill weapon. Kelemahannya tidak ada kemampuan khusus juga ya. Berikutnya di sini ada Night Elf ya. Night Elf ini dia punya kelebihan, memiliki kelebihan agility dan kemampuan persembunyiannya. Dia jadi bisa bersembunyi. Tapi kelemahannya sama, tidak ada kemampuan khusus. Berikutnya apa sekarang genome ya. Untuk genome sendiri ya kelebihannya dia punya bonus intellect ya dan kemampuan mekanik ya. Kelemahannya tidak ada kemampuan khusus itu aja. Dan untuk horde-nya ya teman-teman, di sini kita punya ada Orc, ada Undead, ada Tauren dan ada Troll. Untuk Orc sendiri teman-teman di sini mereka punya kelebihan memiliki kemampuan berkecamuk dan skillnya X ya teman-teman. Tapi dia kelemahannya tidak ada kemampuan khusus. Nah ya, berikutnya di sini ada Undead, orang yang sudah mati teman-teman ya, artinya ya kelebihannya resistensi terhadap status efek negatif dan kemampuan menyentuh mayat. Ya, mantap ya. Dan kelemahannya ya tidak punya kemampuan khususnya. Berikutnya di sini ada Tauren teman-teman ya. Tauren ini
punya kelebihan memiliki extra heal darah dan kemampuan membuat peace dengan alam ya teman-teman. Kelemahannya ya dia tidak ada kemampuan ya sama aja. Dan ini adalah horde, horde troll. Ini yang aku pakai troll ya, dan troll ini memiliki kemampuan regenerasi dan kemampuan berserker gitu ya, dan tidak ada kemampuan khususnya sama aja teman-teman ya. Nah, kenapa aku pilih yang troll? Pertama karena memang diinformasikan oleh banyak sepuh-sepuh itu menggunakan troll, karena alasannya tadi ya, dia memiliki kemampuan regenerasi yang baik dan kemampuan berserker. Jadi kalau kita udah berhenti, jadi kita nggak terlalu butuh banyak heal gitu teman-teman, kecuali lagi kepepet. Karena kalau kalian lihat di live streaming aku kemarin, itu kalau udah nyerang monster itu langsung regenerasinya lumayan cepat teman-teman. Nah, jadi kalian bisa dikombinasikan antara karakter kalian dengan kemampuan yang sudah tadi kita bahas di pertama tadi ya teman-teman. Nah, jadi kebetulan aku milih troll dan hunter, lalu kalian pilih nama di sini, lalu langsung aja accept dan silahkan bermain. Untuk tutorial lengkapnya kalian bisa nonton live streaming aku yang kemarin, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di konten panduan lengkap World of Warcraft. Satu ya teman-teman bahasnya, semoga nanti bisa tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.